Banyak negara meradang setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif dasar universal 10% pada semua impor ke negeri itu mulai 5 April. Respons lebih keras ditunjukkan negara-negara mitra dagang yang dikenai tarif timbal balik atau reciprocal tariffs yang mulai berlaku per 9 April. Tarif tambahan itu diantaranya kepada Tiongkok sebesar 34%, Eropa 20%, Vietnam 46%, Taiwan 32%, dan Jepang 24%. Kemudian, India 26%, Korea Selatan 25%, Thailand 36%, Swiss 31%, Indonesia 32%, Malaysia 24%, Kamboja 49%, Inggris 10%, dan Afrika Selatan 30%. Tiongkok yang mendapat tarif timbal balik 34% bereaksi paling keras. Dengan tarif yang sudah dikenakan sebesar 20% saat ini, jika di total barang-barang ekspor Tiongkok dikenai tarif total 54% ketika masuk ke negeri Paman Sam itu, maka Tiongkok pun memperingatkan akan mengambil tindakan balasan yang tegas terhadap Amerika Serikat. Peringatan serupa juga dikeluarkan Uni Eropa. Bahkan Komisi Eropa keras menegaskan mereka menyiapkan tindakan balasan jika negosiasi gagal. Sejumlah negara anggota ASEAN juga sudah memberikan respons dan menyiapkan strategi atas kebijakan itu. PM Vietnam, Pham Minh Chinh misalnya, langsung menggelar rapat darurat dan membentuk gugus tugas untuk membahas keputusan Amerika Serikat itu. PM Thailand, Paetongtarn Shinawatra, sudah menyiapkan peta jalan negosiasi dengan Amerika Serikat. Thailand tidak menyangka bakal kena tarif tambahan 46%, jauh dari perkiraan 11%. Begitu juga dengan negeri jiran Malaysia yang langsung mengajukan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Namun, Kamboja yang dikenai tarif tambahan 46% hanya bisa pasrah. Tidak seperti negara ASEAN lainnya, Kamboja tidak punya alat tawar atau bargaining tool dengan Amerika Serikat. Lalu bagaimana dengan pemerintah Indonesia? Sejauh ini belum ada sikap resmi yang ditunjukkan pemerintah. Bahkan, rencana konferensi pers menyikapi keputusan Amerika Serikat tersebut malah ditunda. Pemerintah masih menunggu kesamaan sikap dari kementerian dan negara hingga akhir pekan. Sungguh, respons yang amat lambat menghadapi situasi gawat seperti ini. Sangat disayangkan pemerintah seperti memandang enteng persoalan ini. Padahal, keputusan pemerintah Amerika Serikat tersebut bisa menimbulkan malapetaka bagi perekonomian Indonesia. Keputusan Trump terjadi di tengah anjloknya daya beli masyarakat. Hal itu terlihat dari penurunan tingkat konsumsi atau pengeluaran masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri, badai pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan penutupan sejumlah industri. Penerapan tarif pada produk-produk ekspor Indonesia ke Amerika Serikat juga bisa memicu penurunan besar-besaran ekspor Indonesia ke Amerika Serikat seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, serta produk pertanian dan perkebunan seperti minyak kelapa sawit, karet, dan perikanan. Penurunan ekspor ini tentu berdampak pada penurunan produksi dan perlambatan lapangan kerja. Indonesia memiliki banyak alat tawar untuk menegosiasikan penurunan tarif terhadap produk ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Pemerintah juga punya banyak pilihan mitra dagang untuk mengatasi dampak pemberlakuan tarif tambahan tersebut. Misalnya, dengan mengoptimalkan perjanjian dagang secara bilateral dan multilateral dengan BRICS, serta inisiasi perjanjian kerjasama dengan negara non-tradisional untuk mendorong ekspor produk terdampak. Tentu semua pilihan langkah tersebut harus dilakukan secepatnya untuk mencegah efek yang lebih merugikan. Bukan dengan menunda-nunda dan ada kesan memandang enteng persoalan ini. Langkah cepat dan tepat dari pemerintah sangat dibutuhkan agar perekonomian yang sudah lesu darah saat ini tidak kian membuat pingsan.